Alokasi biaya itu sendiri adalah topik di mana berkaitan dengan hal merancang, memproduksi, dan mendistribusikan produk dan jasa yang tidak mudah diidentifikasi atau ditelusuri dengan produk dan layanan yang diciptakan. Nah, lebih khusus, istilah alokasi biaya digunakan untuk mengukur biaya yang tidak terkait langsung atau dapat juga disebut biaya tidak langsung dengan cost object dan kemudian dibebankan kepada cost object atau produk. Nah, jadi alokasi biaya ini itu untuk biaya tidak langsung. Nah, biasanya berhubungan dengan hal-hal menempatkan, membagikan, atau mendistribusikan, di mana alokasi sendiri itu tujuannya adalah atau dapat diartikan untuk mengalokasikan atau mendistribusikan biaya-biaya ke pos-pos tertentu. Nah, kemudian ada tujuan dari alokasi biaya sendiri adalah yang pertama menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan ekonomi, baik membuat keputusan sendiri atau membeli komponen dari supplier, kemudian seperti menentukan harga jual produk. Nah, yang kedua adalah memotivasi manajer dan karyawan. Yang ketiga adalah untuk melakukan penyesuaian, dan yang keempat adalah untuk mengukur laba atau tujuan alokasi biaya ini dapat dilihat pada buku di halaman 78 untuk lebih jelasnya. Nah, kemudian di sini ada kriteria alokasi biaya. Yang pertama ada sebab akibat. Nah, manajer mengidentifikasi variabel yang menyebabkan sumber daya yang digunakan. Misalnya, jam pengujian digunakan sebagai variabel ketika mengalokasikan biaya pengujian mutu. Atau dapat juga sebab akibat ini, misal jika kalian membeli sesuatu, seperti contoh yang di buku, kalau kalian misal membeli pizza, nah kalau kalian mengasumsikannya atau membelinya dan membagi rata, itu tidak apa-apa. Jadi misal kalian membeli pizza lalu kalian berencana untuk membaginya secara rata, itu tidak apa-apa. Jadi kalian akan membayarnya itu juga dibagi menjadi rata. Misal satu loyang isinya 8 pizza. Nah, kalian bersama 3 teman kalian. Jadi kalian membaginya sama-sama rata, dan biaya yang kalian keluarkan itu juga akan sama. Atau dapat juga sebab akibat ini diartikan konsep yang cocok atau logis untuk mengalokasikan biaya ke objek berdasarkan hubungan sebab akibat. Nah, untuk mengalokasikan biaya sesuai apa yang menyebabkan biaya tersebut timbul atau pemicu biaya tersebut. Kemudian yang kedua ada manfaat yang diterima. Nah, seperti di sini manajer mengidentifikasi penerima manfaat dari objek biaya dan mengalokasikan biaya secara proporsional. Misalnya, biaya iklan akan dialokasikan berdasarkan pendapatan yang didapat tiap divisi karena menikmati hasil iklan lebih banyak. Atau dalam contoh di buku itu, jadi kalau misal kalian membeli pizza yang tadi, nah biaya yang kalian keluarkan untuk membayar, kalau kalian makannya lebih banyak, berarti kalian membayarnya juga akan lebih banyak. Jadi sesuai dengan manfaat yang kalian terima, manfaat atau pizza yang kalian makan tadi. Nah, seberapa banyak manfaat yang kalian makan, kalau kalian makannya lebih banyak, maka bayarnya juga akan lebih banyak. Jadi di sini kalau yang nomor 2 ini
jika pendapatannya dapat tiap divisi itu semakin banyak, maka itu adalah hasil dari karena kalian menikmati hasil iklan itu juga lebih banyak. Nah, yang ketiga itu ada kewajaran, lebih tepat untuk biaya terkait administrasi dan fasilitas, misalnya gaji top manajemen atau audit internal. Nah, jadi ini didasarkan pada kewajaran dan keadilan. Misalnya kalau yang di pizza tadi, kalian makan pizzanya hanya sedikit. Ada 8 loyang, kalian cuma makan sedikit, 2 atau bahkan 1. Sedangkan yang makan banyak adalah teman-teman kalian yang lainnya. Nah, di sini didasarkan pada kewajaran atau keadilan. Kalian makan sedikit, masa kalian bayarnya banyak. Nah, kalau kalian makan sedikit, ya bayarnya sedikit. Jadi, ini didasarkan pada kewajaran dan keadilan. Kalian makan sedikit, tidak mungkin bayarnya banyak atau sama seperti rekan kalian yang makannya banyak. Oke, kemudian yang keempat adalah kemampuan menanggung biaya. Departemen yang lebih menguntungkan bisa dibebani lebih banyak. Nah, maksudnya di sini kalau di PowerPoint ini adalah jadi departemen yang lebih menguntungkan atau yang untungnya banyak itu bisa dibebani lebih banyak atau bisa digunakan untuk menanggung biaya departemen yang lainnya. Nah, kalau dalam contoh yang pizza tadi, jadi misal si A memakan banyak pizza tetapi dia tidak membawa uang atau hanya membawa uang sedikit. Nah, kemudian rekan kalian si B ada yang membawa uang yang lebih banyak, sehingga si B ini menawari atau dapat menanggung biaya makan untuk si A tadi. Nah, ini contoh yang pizza tadi yang saya bilang, jika Anda bertiga dengan teman-teman sepakat patungan membeli Large Super Supreme di Pizza Hut seharga 112.000, pizza tersebut diiris menjadi 8 potong. Bagaimana Anda menetapkan uang patungannya? Nah, ini pembahasannya. Yang pertama, berdasarkan sebab akibat. Nah, ini diasumsikan, tadi kan sebab akibat diasumsikan ini dibagi rata. Tadi harganya 112.000. Nah, karena kalian bertiga, jadi ini asumsinya dibagi rata semua. Ada Ani, Andi, dan Abi. Nah, ini semuanya sama dibagi rata, jadi sepertiga dikalikan dengan harganya tadi. Harga pizzanya tadi adalah 112.000. Nah, tinggal dikali sepertiga dikali 112.000, hasilnya 37.500. Begitupun dengan yang lainnya akan sama karena ini asumsinya ini dibagi rata, jadinya setiap anak itu membayarnya adalah sama. Kemudian manfaat yang diterima. Yang ketiga ada kewajiban dan keadilan. Tadi misal kalian makannya sedikit, ya bayarnya sedikit, masa makan sedikit bayarnya banyak, kayak gitu. Terus yang keempat ini kemampuan menanggung. Nah, untuk kemampuan menanggung ini misalnya tadi kan harganya 112.000. Terus ada 3 orang kan, 3 orang, ada Ani, Adi, dan Abi. Nah, ini untuk kemampuan menanggung. Misal Ani makan 3 bagian pizza, berarti di sini 3/8 kali 112.000. Nah, hasilnya ketemu 42.000. Berarti Ani membayar 42.000, dia makan 3 pizza. Kemudian Adi ini memakan 4 bagian. Jadi di sini 4/8 kali 112, hasilnya 56. Kemudian Abi di sini 1 bagian, jadi 1/8 kali 112,
hasilnya 14.000. Nah, untuk totalnya ini akan sama dengan harga yaitu 112.000. Nah, dasar alokasi di sini adalah yang digunakan adalah banyaknya pizza yang dimakan. Jadi di sini adalah Ani memakan 3 bagian pizza. Artinya jika dia makan 3 bagian pizza, dia harus membayar 42. Jika yang Adi memakan 4 bagian pizza, dia harus membayar 56.000. Nah, jadi ini sesuai dengan yang nomor 3, yaitu kewajiban dan keadilan, di mana kalau makan 3 bagian pizza ya dia harus membayar 42.000. Kalau makan 4 dia harus bayar 56.000. Begitupun dengan manfaat yang diterima. Jadi dia kenyang, dia mendapatkan manfaat yaitu kenyang karena memakan 3 bagian pizza ini tadi, sehingga dia harus membayar 42. Dan yang Abi dia kenyang dengan hanya makan 1 bagian pizza, berarti dia hanya membayar 14.000 saja. Nah, misalkan di sini Ani memakan 3 bagian pizza, dia harusnya membayar 42.000. Tetapi dia tidak membawa uang banyak. Nah, kemudian si Abi yang makan 1 bagian pizza, dia membawa uang lebih, sehingga dia bisa menanggung atau membayar kekurangan uang dari si Ani ini tadi. Jadi itu tidak apa-apa kalau Ani tidak membawa cukup uang atau dia yang membawa sedikit uang tapi yang lainnya mau menanggung untuk membayarnya, itu tidak apa-apa. Itu yang disebut dengan kemampuan menanggung. Kemudian di sini ada latihan soal mengenai alokasi biaya, atau rekan-rekan dapat melihatnya pada halaman 80. Nah, di sini ada PT Consumer Appliance yang mempunyai 2 divisi, yaitu divisi kulkas, memproduksi dan menjual kulkas, dan divisi mesin cuci, memproduksi dan menjual mesin cuci. 2 divisi ini selain dibebani biaya divisi masing-masing, juga akan dibebani biaya-biaya umum dari kantor pusat. Terdapat 3 kategori biaya korporat, yaitu treasury cost yang merupakan biaya bunga karena PT CAI meminjam dana dari bank sebanyak 90 juta, bunganya 10%. Kemudian HRM, Human Resource Management cost, yang merupakan biaya untuk kegiatan rekrutmen dan training bagi karyawan untuk kedua divisi sebesar 16 juta. Kemudian Corporate Administration cost, yang merupakan biaya kantor pusat berupa gaji eksekutif, sewa, dan administrasi umum sebesar 5.400.000. Nah, di sini treasury cost yang merupakan biaya bunga karena PT CAI meminjam dana dari bank. Dana tersebut digunakan untuk divisi kulkas 52 juta dan divisi mesin cuci 38 juta. Berapa biaya bunga yang dibebankan ke masing-masing divisi? Nah, jadi ini di sini memakai yang dicari adalah untuk yang treasury cost. Nah, treasury cost-nya ini untuk divisi kulkas. Tadi dana yang digunakan itu 52 juta dan divisi mesin cuci yang digunakan adalah 38 juta. Kalau di total jumlahnya tadi ya, yang dana dipinjam tadi atau yang dihutang dari bank itu 90 juta. Nah, untuk mencarinya adalah biaya bunga, yaitu tadi bunganya adalah 10% dikali dengan 90 juta dan ketemu 9 juta. Ini adalah 10% dari 90 juta. Kemudian jumlah ini itu akan dialokasikan ke yang pertama ada divisi kulkas, yang kedua ada divisi mesin cuci. Nah, untuk divisi kulkas ini 10% dari 90 juta tadi, yaitu 9 juta dikali dengan 52 juta untuk
dana yang digunakan untuk divisi kulkas kemudian dibagi dengan 52 juta ditambah 38 juta. Nah, 52 ini adalah dana divisi kulkas, kemudian ditambah dengan divisi mesin cuci, kalau di total sama ya 90 juta. Nah, kemudian ini dikalikan dengan hasil bagi ini tadi, dari hasil bagi ini, kemudian ketemunya 5.200.000. Kemudian divisi mesin cuci sama 9 juta dikali 38 untuk dana divisi mesin cuci sendiri, kemudian dibagi dengan dana divisi kulkas ditambah divisi mesin cuci. Nah, kemudian ini dibagi, hasil bagi ini dikali dengan 9 juta ketemu 3.800.000. Nah, ini kalau di total jumlahnya akan sama dengan biaya bunga yang 10% tadi, yaitu ketemu 9 juta. Ini hasilnya kalau di total akan sama 9 juta. Nah, tujuannya tadi kita untuk menghitung ini tadi, untuk melihat 9 juta ini berapa untuk divisi kulkas itu berapa dari 9 juta ini, dan divisi mesin cuci ini berapa dari 9 juta ini tadi. Nah, ternyata untuk divisi kulkas 5.200.000 dan divisi mesin cuci 3.800.000. Sekian, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.